sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan masyarakat semua yang dikenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua rahmat-Nya, karunia-Nya, dan rahmat terhingga dari kita semua. Semoga hasil saya dari tempat ini pada hari ini nikmat yang sangat besar itu iman dan Islam. Semoga dengan nikmat itu mengantarkan kita kepada ketaatan dan menjadi hamba-Nya yang soleh. Salawat salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan sahabat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasul kita, baik titahnya, contohnya, dan perilakunya dari baginda Nabi Muhammad, sehingga kita bisa diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaat yang nanti. Amin. Dan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini, terima kasih dari saya untuk melanjutkan kajian kita tadi ini saja. Ya, alhamdulillah. Namun sebelumnya dari saya dan sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah sebagai pembuka. Kita mohon kepada Allah semoga kita semua diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah dari segala bahaya. Kita juga diberikan kesehatan yang paripurna, dan untuk saudara kita yang sedang sakit, semoga segera ada penyakitnya dan kembali sehat seperti sedia kala bisa berkumpul bersama kita di masjid ini. Itu bersama-sama kita mohon kepada Allah dan sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi mari kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang tak terbilang jumlahnya. Dan pada hari ini khususnya kita berada tepat di tanggal 17 Agustus. Artinya kita pada hari ini 80 tahun sudah bangsa kita diberikan nikmat kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang nikmat ini ya hari-hari, karena hari-hari ya tidak kita rasakan. Padahal kalau Allah belum memberikan nikmat kemerdekaan, ya
Mau ngaji aja susah pasti, mau kumpul-kumpul aja susah, mau melakukan kegiatan pasti susah. Tapi alhamdulillah Allah telah memberikan itu semua kepada kita. Ini satu nikmat yang sudah seharusnya kita syukuri. Para kesepuhan, para senior yang amat saya hormati, para ustadz, ustadzah yang juga amat saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tabihul Ghafilin. Kalau arti bahasa kitanya, kitab yang berjudul peringatan bagi orang-orang yang lalai, bagi orang-orang yang lupa. Siapa itu? Buat siapa? Ya buat kita, karena kita ini seringkali lupa sesuatu yang sudah kita ingat, lupa karena kesibukan dan lain sebagainya. Maka kenapa kita sering datang ke pengajian, sering datang ke kajian-kajian, paling yang diomongin itu aja biasanya gitu. Tapi ya itu, manusia itu sifatnya adalah ma'alul khotoya wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, maka harus sering diingatkan gitu ya. Harus sering diingatkan. Kenapa saya juga mau duduk di sini berbicara? Karena saling mengingatkan. Tadi dalam surat Al-Asr, Allah telah mencap kita, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu pasti berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang tidak merugi adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang lurus keimanannya, bersih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Setelah dia beriman kemudian beramal saleh. Dari mana kita memperbaiki keimanan kita? Ya, sering diingatkan oleh guru-guru kita, ustaz-ustaz kita. Wa 'amilus shalihat, dari mana kita beramal saleh? Dari mana tuntunannya? Diajarin sama guru-guru kita. Fikihnya bagaimana? Ustaz Kamil ngajarin kita tata cara salat yang baik. Puasa yang benar tuh gimana sih? Salat yang benar tuh gimana sih? Umroh yang benar tuh gimana sih? Kemarin Ustaz Lukman memberikan pengarahan tentang persiapan umroh ya. Saya nggak hadir fisiknya, tapi insya Allah virtualnya saya hadir. Bagus sekali materi yang disampaikan oleh Ustaz Lukman. Bagaimana meluruskan niat, bagaimana menyambut panggilan Allah. Panggilan Allah yang pertama itu adzan. Apakah kita sudah menyambut panggilan Allah? Kalau salat 5 waktu adzan dikumandangkan, apakah kita gercep menyambutnya atau kita santuy-santuy saja? Panggilan yang kedua adalah panggilan haji. Jadi jangan lagi ada yang bilang, saya belum berangkat, saya belum dipanggil. Salah. Kita semua ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk haji dan umroh. Tapi bagaimana respon kita terhadap panggilan tersebut itu yang berbeda-beda. Jadi kita sudah dipanggil semuanya oleh Allah untuk berhaji. Wa adzin nas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin 'amik. Allah sudah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk memanggil semua umat manusia untuk melaksanakan haji. Cuman respon seseorang terhadap panggilan itu yang berbeda. Ada yang memang semangat menanggapi respon tersebut sehingga dia berusaha segala daya upaya untuk memenuhi panggilan tersebut. Ada yang ya santai-santai aja gitu. Nah, kemudian wa 'amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, orang yang mau saling menasehati dalam kebenaran. Nah, ini juga berat. Karena kadang-kadang untuk saling menasehati itu juga bukan masalah mudah, bukan masalah gampang. Karena kita kalau bicara kebaikan itu kadang-kadang ntar gak enak, ntar begini, ntar begitu. Tapi kalau semua orang tidak mau ambil bagian dalam memperingati orang lain, memberikan nasihat yang baik, lalu siapa lagi yang mau memberikan nasihat? Nanti kosong hidup ini, tidak ada yang saling mengingatkan kita. Contoh misalnya, apa boleh kita memperingati hari kemerdekaan
Ya boleh, tentu saja kita bergembira dengan datangnya hari kemerdekaan ini. Kita peringati dengan meriah misalkan. Nah, lomba ini, lomba itu segala macam. Selama lomba itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang harus digarisbawahi. Selama peringatan itu tidak bertentangan dengan syariat. Kita bersyukur dengan itu, kan pada hakikatnya peringatan ini itu segala macam, merasa syukur kita, gembira kita, tapi ingat jangan bertentangan dengan syariat. Itu silahkan di garis bawahi, jangan bertentangan dengan syariat. Apa yang bertentangan misalkan dengan berkumpul yang nggak ada maknanya, kemudian ada di situ maksiat, ada di situ biar nggak ngantuk kita sambil lomba kita minum-minuman yang dilarang. Sudah jelas itu dilarang, tapi dengan excuse, dengan alasan biar nggak ngantuk, biar semangat kita minum ini sambil itu, ini dilarang. Dan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Kamil bagaimana hukumnya khamar. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kepada kitab Tambihul Ghafilin kemarin sampai kepada masih di bab ikhlas, bab pertama ini, bahwa kemarin kita dari sebuah hadis dari Muhammad bin Fadl dari Abi Hurairah juga, kita diingatkan bahwa ada orang yang beramal bukan karena Allah seperti orang yang membawa kerikil, kantongnya ini penuh dengan kerikil, penuh itu. Orang zaman dulu kalau belanja uangnya dibawa semua, kalau sekarang cashless, ini aja bawa HP, duitnya nggak ada, nggak dibawa. Dulu tuh kalau belanja penuh orangnya, sakunya tuh penuh. Sehingga orang melihat, ini orang banyak nih duitnya. Ternyata itu isinya kerikil. Orang udah kagum, orang terkagum-kagum di pasar itu. Dihormat-hormatnya, belanja ke saya. Ini murah, ini segala macam. Nah, orang yang beramal tanpa ikhlas masih ada karena makhluk, karena orang lain, seperti itu. Dia merasa amalnya banyak, merasa sakunya penuh dengan uang, merasa ternyata isinya kerikil. Kerikil ya pas mau dipakai bayar ya nggak bisa. Pas mau dikeluarin, ini pakaian sutra segala macam, beli perak, beli emas segala macam, beli baju. Bayarnya pakai kerikil, laku apa enggak? Tidak laku. Nah, begitu ulama Rasulullah mengabarkan kepada kita, ketika kita beramal seolah-olah amal kita banyak, namun karena disisipi dengan riya, karena tidak ikhlas bersih karena Allah Subhanahu wa taala, kita merasa amal kita ada banyak, tapi begitu kita mengharapkan balasan, ternyata itu hanya fata morgana, nggak ada apa-apa. Bahkan disuruh cari oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu kamu beramal karena siapa? Kalau misalkan contoh gampangnya, lu puasa karena mertua lu, ya minta sana sama mertua lu, bukankah lu udah dianggap sama mertua kamu dulu, udah dianggap keren? Berarti bagian dari pahala dari saya sudah nggak ada, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dulu kamu bersedekah juga pengen dilihat sama orang lain, bukan karena aku? Minta sana sama orang yang kamu pengen dilihat olehnya tersebut. Begitu kira-kira ringkasan minggu yang lalu. Lanjutnya pada pagi hari ini, waqala al-hakim minal hukama, para ahli ilmu, para ulama mengatakan, man amila sab'atan duna sab'ah lam yantafa' bima ya'mal. Barang siapa orang mengamalkan 7 perkara, tapi ada 7 perkara yang menyertainya, lam yantafa' bima ya'mal, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Waluha ayya'mala bil khauf dunal hadr. Yang pertama, dia beramal, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Dia mengklaim bahwa dirinya itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Aduh, saya nggak sanggup deh kalau disiksa sama Allah Subhanahu wa taala nanti di alam kubur. Saya nggak sanggup nanti dijelaskan oleh Quran, dijelaskan oleh para guru-guru kita bagaimana panasnya api neraka. Takut sama azab Allah. Bagus di situnya. Tapi yakni yaqulu inni akhafu azab Allah wa la yahdhar minadz dzunub, tapi dia tidak berusaha
menghindari perbuatan dosa. Ngakunya lisannya ngaku takut sama Allah, sama siksaan Allah, wala yahdhar minadz-dzunub, tapi dia tidak menghindari perbuatan dosa. Jadi ini gombal aja, bohong. Ngaku takut sama Allah, tapi masih mau berbuat dosa. Ini kan sesuatu yang bertentangan. Ngakunya takut azab Allah, tapi disuruh sholat malas, disuruh bersih-bersih RT lingkungan malas. Padahal itu kebersihan sebagian daripada iman. Nah kan kebersihan itu disangkutkan dengan kualitas iman seseorang. Kalau orang akunya beriman pada Allah Subhanahu wa taala namun nggak suka bersih-bersih, bohong berarti. Gampangnya seperti contohnya. Akunya takut sama Allah Subhanahu wa taala tapi suruh zakat sayang terus. Gue yang capek ngumpulin suruh kasihin ke orang. Ada orang yang minta-minta, kita maunya bentak mulu. Ini kan bertentangan. Ngakunya takut sama Allah tapi dia tidak mau meninggalkan perbuatan dosa. Fala yanfa'u dzalikal qawlu syai'an. Maka perkataannya yang mengatakan dirinya takut pada Allah tapi dia masih mau berbuat dosa itu bohong belaka. Yang pertama. Wasani ayyamala birraja duna talab. Ini yang kedua, dia itu banyak berharap duna talab tapi dia tidak mau mencari. Ya. Yakni yaqulu inni arju sawaballahi ta'ala wa la yatlubuhu bil a'mali shalihah falan tanfa'uhu maqalatuhu syai'an. Jadi dia harapannya tinggi, bagus, banyak berharap bagus, tapi masalahnya duna tolab dia nggak mau nyari gitu loh. Pengennya gimana? Muda, kaya raya, tua, apa sebelum itu apa tuh? Ini tua dulu, yang waktu dua apa? Waktu muda apa tuh? Muda sehat walafiat, tua kaya raya, mati masuk. Itu kan pengennya begitu, semua orang pengennya gitu. Terutama kalau saya nunjuk ke situ, yang 4 ke sini, ya bagus ya, punten. Kalau saya nunjuk ke depan, nunjuk ke depan begini semua. Di sini sebenarnya pengennya muda, kita sehat walafiat lah, sukses. Udah tua kaya raya, tinggal duduk ongkang-ongkang kaki. Nah begitu mati pengennya masuk surga. Bagus apa bagus tuh harapan kayak gitu? Bagus ya? Ya pokoknya bagus kan ya Pak ya? Tapi masalahnya duna kolab dia nggak nyari untuk begitu. Bagaimana mau datang semua itu? Mau kaya nggak mau kerja juga ya kan susah. Kita ini masih makom asbab kata Ustad apa namanya? Abu Dian. Nah ini saya mau informasi dulu nih. Ada kajian bagus sekali. Kalau kajian Jumat sore itu Ustaz, salah satunya Ustaz Abu Dian, Masya Allah. Itu kemarin bawain hikam luar biasa itu. Apa namanya? Penjelasan beliau santai tapi masuk. Saya ngaji syarah hikam aja, Minahus Saniyah atau syarah Ihya, Minhajul Abidin. Jangankan saya untuk ngajar, untuk nyampein ke yang lain, dengerin aja saya pusing. Dengerin aja bukan susah untuk paham, insya Allah. Tapi alhamdulillah beliau menyampaikan dengan santai, dengan mudah dimengerti, insya Allah. Datang kajian-kajian Ustaz Acil, Ustaz Abu Dian, bagus sekali. Bagaimana kita ini masih berada di makom asbab? Artinya apa? Kita ini biasanya masih berpikir, ya kalau mau kaya, kalau mau uang ya harus kerja, pasti nanti kita gajian. Ya nggak apa-apa. Makom asbab juga kita jalanin terus. Tapi kemudian ada makom tajrid, semua kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ringkasannya seperti itu. Bolehlah silahkan diikuti di YouTube-nya juga boleh diulang-ulang. Nah, ini kita banyak berharap. Kata ulama, ada orang yang terlalu banyak berharap tapi dia tidak mau berusaha. Nah, ini bohong belaka juga. Falan tanfa'uhu maqalatuhu syai'an, maka perkataannya tersebut, apa yang dia lakukan tersebut, banyak berharap tanpa berusaha, lam tanfa'
maqalatuhu syai'an, tidak ada artinya itu semua. Wasalithu ayyamala bin niyati dunal qasdi. Yang ketiga, dari 7 perkara yang nggak ada artinya pada ujung-ujungnya, kalau ada 7 perkara yang lain, tidak ada 7 perkara yang lain. Ayyamala bin niyati dunal qasdi, dia cuma niat doang juga tanpa realisasi. Sama ini. Yani yanwa biqalbihi ayyamala ta'ah wal khairat wa la yaqsidu bin nafsihi lan tanfa niyatuhu syai'an. Dia hanya berniat saja, kebanyakan niat, tapi juga tidak berusaha melakukan perkara-perkara taat yang diperintahkan, wal khairat, dan perkara-perkara kebaikan. Ya bagus, masih ada bagusnya juga niat kebaikan, tapi cuman sampai perkara kebagus saja. Boleh jadi dia sudah dapatkan pahala niat, karena kebaikan itu baru niat saja sudah diberikan pahala. Besok subuh sebelum tidur saya berniat, saya akan bangun jam 4:30, saya mandi, saya bersih-bersih, saya akan berangkat ke masjid. Insya Allah saya tidur, udah dapat niat. Tapi cuma sebatas niat terus. Pahala sholat subuhnya dapat apa enggak? Jamaah? Enggak. Dapatnya pahala niat kebaikan. Jadi dia cuma tataran niat, saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu, saya mau berniat ini segala macam, tapi nggak ada yang direalisasikan. Ini sama. Lan tanfa niyatuhu syai'an, niatnya tersebut tidak memberikan efek apa-apa, hanya dapat niat kebaikannya saja. Warabi'u ayyamana bidu'a dunal juhdi. Sama ini juga, dia hanya berdoa sih berdoa, tapi tanpa usaha juga. Yakni yad'allah ta'ala ayyuwaffiqahu lil khairi wa la yajtahidu. Dia banyak doanya sih berdoa, tapi nggak usaha, nggak sungguh-sungguh berusaha. Doanya asal-asalan aja. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah saya rizki yang banyak, yang luas, tapi diam aja di rumah, nggak mau bergerak. Kalau kayak si Lubis nggak apa-apa, diem aja di toko, diem aja, tapi ada usahanya, diem di rumah. Nah kalau kita diem di rumah, ya mau dari mana rizki yang nganterin? Siapa? Harus ada usahanya. Kecuali zaman online sekarang, kerjanya di rumah, WFH. Nah, kecuali para guru-guru kita, para ulama, emang kerjaannya ngajar umat, ngajar santri, nggak kerja, kerjanya ya disebut terserah Allah, PT, pegawai Tuhan. Saya ingat guru saya dulu, Mukarram ya Haji Muhammad Nur Hasan Sazili, di kampung lagi ngajar, sering mungkin saya ceritakan, lagi ngajar aja begini nih, kadang-kadang dia ya makomnya udah beda ya, maksudnya aduh para ranas ya, sambil kipas-kipas sambil ngajar gini, para ranas ya, panas ya. Biasanya kalau panas di dunia mau datang. Dunia itu kan sesuatu yang panas gitu. Bener, belum selesai dia ngomong, ada mobil datang, mobil tamu, datang ke halaman pesantren. Bukan bener, belum apa. Ya ini entah kebetulan atau apa, tapi ya nyatanya ya seperti itu yang sering kami alami gitu ya, sebagai muridnya gitu. Dia mah ya nggak kemana-mana, tapi Allah atur rezekinya. Murid-muridnya mungkin yang baru pulang dari kota, yang dari mana datang, insya Allah memberikan sesuatu kepada guru gitu ya. Tapi kalau kita ya kalau menang baik ya, apa iya Pak Otip mau datang ke rumah saya tiba-tiba ngasih amplop gitu, datang Assalamualaikum, tahu ada rumah enggak? Kenapa cuy gitu.
Ini tuh ada duit 15 juta nih buat lu aja kata. Kira-kira gitu kan? Cuy, enggak ya? Oh, aminin aja ya Pak Haji Krisna. harus ada usahanya. Jadi kata para ulama ayya'mala bid-du'a duna juhdi, dia banyak berdoa bagus, berdoa ya bagus juga, tapi enggak sungguh-sungguh berusahanya. Kalau makom-makom kita ini ya berdoa ya berusaha juga gitu maksudnya. Bukan melarang berdoa, bagus berdoa. Di kajian sebelumnya kan kita sudah bahas, doa itu ibadah. Kalau tidak dikabulkan di dunia, nanti kalau kita sabar, pahalanya sebanyak mata memandang nanti di akhirat. Sampai kita terheran-heran, ini pahala apa ya Allah? Ini kita ulangi lagi masalah doa. Agar maksudnya ilmu Allah itu tidak ada yang saling bertentangan. Tok kamu kemarin ngomong berdoa itu adalah ibadah, banyak-banyak berdoa. Kok di sini ngomong berdoa nggak ada artinya tanpa usaha? Kita harus sinkronkan, semua itu tidak ada yang bertentangan. Rasulullah mengabarkan kepada kita, kalau kalian sabar, kemungkinan doa itu cuma 3 aja kok, langsung dikabulkan, ditunda atau ditunda dikabulkannya menjadi simpanan buat kita nanti di akhirat, atau diganti dengan kebaikan yang lain. Itu pahala doa yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengkabulannya di dunia, pahalanya nanti di akhirat sampai kita terheran-heran nanti. Misalkan, gampangnya aja kita contoh tuh dengan kebendaan. Ya Allah, saya senengnya main motor ya Allah, sama grupnya semua Pak RW, nggak ada ya. Tapi motornya pengennya yang bagus dong, kayak motor Pak RW, motornya NMAX, X-Max 250 cc aja ya Allah. Bagus tuh kayaknya. Motor saya masih standar aja nih, PCX. Minta kita sama Allah, wah ini pengen sambil usaha segala macam. Tapi rupanya Allah belum mengabulkan doa tersebut di dunia. Tapi kita sabar. Oh mungkin belum waktunya, mungkin ada kebaikan dari belum dikabulkannya keinginan saya. Ya Allah tidak apa-apa kalau belum waktunya saat ini. Kita sabar sampai meninggal, kemudian kita belum diberikan yang kita inginkan. Nanti di akhirat ada suatu pahala yang begitu banyak, seluas mata memandang. Ini buat pahala buat kamu atas kesabaran kamu. Ini atas apa? Ya Allah, pahala apa? Atas kesabaran doamu yang belum dikabulkan di dunia, tapi kamu bersabar pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pahalanya begitu banyak. Bahkan saking banyaknya, kita berharap saat waktu itu ngomong, ya Allah, kalau saya tahu begitu banyak pahala sabar atas doa yang tidak dikabulkan di dunia, maka saya berharap ya Allah kalau bisa nih saya hidup lagi ke dunia, saya akan berdoa sebanyak-banyaknya dan tidak usah dikabulkan semuanya, saya minta bagian di akhirat saja. Sampai segitunya tuh Rasulullah mengabarkan kepada kita, sampai segitunya. Itu siapa yang ngomong? Rasulullah yang ngomong, dihimpun oleh dalam kitab-kitab dari para guru-guru kita. Insya Allah luar biasa. Itu ada dalam kitab Adabul Mufrad tempo hari ya, tidak salah. Kita lanjutkan. Wayang bagi lahu ayajitahida, dan seyogianya dalam berdoa itu dia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la'ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka pasti aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan pertolongan, akan memberikan jalan-jalan kebaikan bagi kalian. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Ankabut ayat ke-69. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan, pasti akan tolong. Pasti Allah akan tolong kita. Pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yani alladzina jahadu fi qa'atina wa fi dinina lanuwaffiqannahum lidzalika
yakni yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam taat kepada Allah dan di dalam perjuangan agama Allah, pasti Allah akan menolongnya. Contoh, panitia penggalangan dana pengadaan sarana dan prasarana mesin ini mengumumkan akan dibelinya beberapa unit AC. Nih, sekalian aja. Ya, beberapa unit AC. Sebetulnya Pak Haji Hasril sendiri insya Allah pembeli itu semua. Insya Allah ya. Tapi Pak Haji Hasril nggak mau sendirian masuk surga dari jalan ini. Makanya ngajak kita semua. Makanya panitia mengumumkan tiap Jumat, diumumkan ada rencana pembelian AC segala macam gini segala. Ayo patungan yuk, yang boga 100.000 mangga, yang punya 500.000 mangga silakan, yang punya 1 juta mangga. Saya mah anggung, saya mau 1 unit AC, mangga silakan. Insya Allah. Jadi saya sekalian niatin, ayo sama-sama kita bantu orang dari kita untuk kita, dan insya Allah akan kita temui pahalanya di akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, saya juga belum, tapi ingat, insya Allah ingat aja lah, alhamdulillah ya, promosi ya Pak Haji ya. Tapi harus diniatin ini, jangan cuma inget doang, nanti jangan cuma niat doang, tapi insya Allah kita sama-sama ya, sekalian ngingetin ibu bapak ya. Nanti dinginnya di sini, insya Allah kebawa dinginnya ke akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, ini baru keempat. Yang kelima, wal khamisu ayyamala bil istighfar dunan nadbi. Yang kelima, orang ini meminta ampunan tapi dia tidak menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Syarat taubat itu nyesel, satu nyesel apa yang sudah dilakukan, kemudian berniat untuk tidak mengulangi kembali, udah selesai, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ayyamal istighfar dunan nadbi. Dia minta ampun tapi nggak nyesel melakukan dosa. Astagfirullah, tapi diulang lagi, nggak ada penyesalan. Enak sih kali ya para koruptor nih. Dia mungkin minta ampun sama kita, istighfar, astagfirullah, tapi terus makanin duit rakyat. Semoga dilaknat oleh Allah kalau nggak taat, kalau duitnya nggak dibalikin buat rakyat. Karena bangsa ini sebetulnya bangsa yang besar, kalau diurus dengan baik tanpa korupsi, insya Allah makmur bangsanya. Yani yaqulu astaghfirullah wa la yantuqu ala ma kana minhu minadz dzunub lan nantafa al istighfar, yakni bi ghairin nadamah. Jadi nggak ada gunanya istighfar yang tanpa penyesalan. Jadi kalau istighfar itu minta ampun, disebut istighfar itu minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan saya ya Allah, besar ataupun kecil, sengaja ataupun tidak ya Allah. Sambil nyesel ingat, oh kemarin saya ngambil milik orang, nyesel, saya nggak bakal ulangi lagi. Istighfar kalau masih bisa dikembalikan, kita kembalikan kepada orang yang berhaknya. Ya Allah, kemarin saya melakukan ini, ya Allah nyesel saya itu, ternyata saya itu hal yang dilarang olehmu ya Allah, nggak, saya mohon ampun kepadamu dan saya tidak akan mengulang. Nah, gitu ya. Wasadisu ayyamala bil alani aduna sarirah, yakni yuslihu umurahu fil alaniyah wa la yuslihuha fis sirri. Ini yang keenam, dia melakukan amal-amal yang alaniyah, memperbaiki amalan-amalan yang nampak oleh orang lain, itu dia pasti dia perbaiki betul. Misalkan kalau ya, bagus juga sebetulnya, bagus juga, tapi misalkan gini, kalau kita mau sholatnya mau kelihatan sama orang lain, itu pakaiannya aja bagus, rapi, minyak wangi, segala macam. Tapi begitu sholat sunnah di rumah, pakai kaos oblong, pakai kaos singlet doang.
Contoh gampangnya seperti itu. Kalau dia beramal yang kelihatan, yang tampak oleh orang lain, dia amalnya bersungguh-sungguh kayaknya. Tapi begitu dia sendirian, dia nggak sungguh-sungguh. Kalau di depan orang, wah istighfarnya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah, astagfirullahaladzim, sungguh-sungguh. Begitu sendirian, istighfar aja nggak mau. Istighfar asal lewat aja, astagfirullahaladzim. Nah, maksud ulama itu begitu. Dia hanya memperhatikan sesuatu amal yang tampak oleh orang lain, tapi dia tidak memperbaiki amal-amal yang tidak tampak oleh orang lain. Dia kalau amalan hati misalkan gitu ya, masih dia tidak tata hatinya, masih ada hasud, masih ada iri dan lain sebagainya. Kalau masalah fisiknya dia perhatikan betul, tapi masalah hati, masalah amal-amal yang tersembunyi itu dia tidak perhatikan. Ini juga rugi orang seperti ini. Wasabi'. Nah, sebenarnya ini nih intinya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah kaitannya dengan bab pertama, bab ikhlas ini adalah ayya'mala bil qaddi dunal ikhlas. Dia beramal tapi sulit untuk ikhlas. Nah, ini yakni yajtahidu fi ta'at wa la takun wa amalu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Dia beramal banyak amalnya tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lan tanfa' amaluhu bi ghairi ikhlas, maka amalnya tersebut tidak mendapatkan apa-apa tanpa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu dzalika i'tiraran minhu li nafsihi, maka semua itu tidak ada artinya. Dia seolah-olah menipu dirinya sendiri. Jadi insyaallah mudah-mudahan kita tidak melakukan yang ketujuh hal tersebut, atau kita balik kalau yang buruknya, yang misalkan yang terakhir ini, kita beramal tapi sulit ikhlas, usahakan sekarang untuk berikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ada yang lihat, mau nggak ada yang lihat, karena yakin hanya Allah pasti memantau terus, memandang apa yang kita lakukan. Mau ada orang lain, mau tidak ada orang lain, tetap lakukan kebaikan-kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti Allah lah yang akan memberikan balasan apa yang kita perbuat. Nah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf kita tidak membuka forum diskusi. Sekali lagi saya ingatkan, saya harus segera berangkat jam 6.45, harus sampai di RSPP untuk mengikuti upacara bendera peringatan hari kemerdekaan jam 7 start upacara. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penyampaian. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga tadi materi tentang ikhlas ini akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu semata-mata Allah, tidak mengharapkan dari siapapun balasannya, semata kita mengharap balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama dengan sekalian kita tutup pada seperti ini dan kita ucapkan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya duluan, yang mau sholat dulu. Jangan salah, sebagai informasi saja, bagi yang benar mau menjadi di samping ini, sama-sama kita setelah sholat subuh. Karena beliau sudah 5 hari ini di rumah di sakit. Ya, jadi setelah kita sholat subuh, kita sama-sama ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.